Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Dedi Setiawan. Di sini saya memposisikan diri sebagai kawan baca, yaitu kawan yang menemani teman-teman semua dalam membaca. Pada kesempatan ini kita sama-sama akan membaca Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan An-Nadwi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sama-sama membaca kisah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, itu berarti Nabi mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwahnya, untuk mengajak orang memeluk agama Islam. Nah, Nabi memulai dakwahnya itu, memulai ajakannya itu, memulai seruannya itu dari orang-orang terdekatnya. Misalnya, Nabi mengajak istrinya, yaitu Khadijah. Nabi juga mengajak saudaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian mengajak pelayannya, gitu ya, Zaid bin Harisah. Nabi juga lalu kemudian mengajak para petinggi Mekah, gitu, orang-orang yang terhormat. Misalnya saja Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan orang yang dikenal terhormat, gitu ya, punya kedudukan mulia, dan dia dikenal sebagai orang yang mengetahui nasab orang-orang Arab pada saat itu. Ketika Abu Bakar masuk Islam, lalu kemudian Abu Bakar juga mengajak kawan-kawannya, pembesar-pembesar Quraisy lainnya untuk masuk Islam. Maka beberapa pembesar Quraisy saat itu yang juga masuk Islam itu misalnya Utsman bin Affan, habis itu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu tuh pada masuk Islam juga semuanya. Dakwah untuk kalangan terbatas itu, untuk saudara-saudaranya Nabi, untuk kenalan-kenalannya Nabi, itu lebih kurang berlangsung selama 3 tahun. Kemudian Allah menurunkan perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, secara terbuka untuk masyarakat luas, seperti itu. Jadi yang dilakukan Nabi saat itu adalah Nabi memulai dakwahnya dengan menaiki Bukit Safa. Nabi naik ke Bukit Safa, lalu kemudian memanggil orang-orang Mekah saat itu, gitu ya. Dan orang-orang Mekah itu karena memang antusias dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, mereka mendekat, gitu. Ketika dipanggil mereka mendekat, ketika diseru mereka langsung datangi Nabi, seperti itu. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika orang-orang itu berkumpul, Nabi bilang seperti ini kalau di buku ini: wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fir, wahai Bani Ka'ab, bagaimana pendapat kalian jika kukabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Nabi Muhammad SAW bertanya seperti itu. Lalu masyarakat saat itu dan memang percaya kepada Nabi, gitu ya. Jadi mereka langsung bilang, kami percaya, gitu. Dan jawaban mereka itu memang otomatis, karena yang kita tahu ya, Nabi itu punya track record yang bagus, amanah, terpercaya, gitu. Jadi mereka langsung percaya. Ketika masyarakat itu bilang percaya, Nabi kemudian melanjutkan kalimatnya: sesungguhnya aku merupakan pemberi peringatan untuk kalian tentang adanya azab yang berat. Itulah periode awal mulanya Nabi memulai dakwahnya untuk masyarakat yang lebih luas, seperti itu. Kalau kita lihat betapa jitu strategi Nabi Muhammad SAW saat itu, secara simbolik kita bisa lihat beliau naik ke atas bukit, gitu ya, lalu kemudian memanggil masyarakat. Dan ketika beliau memanggil masyarakat, beliau bilang, andai kata di balik bukit ini, gitu ya,
ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Masyarakat saat itu yang tidak bisa melihat ada apa di balik bukit, ternyata langsung bilang, ya kami percaya gitu. Nah, ketika masyarakat nggak bisa melihat sesuatu, ada apa di balik bukit, lalu kemudian mereka mewakilkan penglihatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah merupakan taktik yang jitu dan berhasil gitu. Nabi Muhammad memilih taktik yang jitu dan taktik itu berhasil. Nah, ketika masyarakat percaya, bilang percaya, baru kemudian Nabi mengatakan bahwa sungguhnya aku adalah pembawa peringatan gitu ya. Bahwa Nabi Muhammad ini nabi, seperti itu. Lalu kemudian Nabi menyeru orang-orang untuk masuk Islam. Salah satu penolakan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau mulai dakwahnya di Bukit Sofa itu adalah dari tokoh Quraisy juga, dari pamannya juga, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab saat itu berkata, "Celaka engkau, apakah engkau mengajak kami hanya untuk urusan seperti ini?" Yaitu kata Abu Lahab. Sebetulnya secara umum masyarakat Arab saat itu tidak seberapa mempermasalahkan ketika Nabi menyampaikan dakwah tentang kebenaran, tentang mengajak kebaikan gitu. Itu masyarakat masih oke gitu. Tapi masyarakat mulai merasa terganggu, mulai merasa resah dan gelisah, marah seperti itu ketika Nabi sudah mulai menyebarkan ajaran tentang ketuhanan, lalu kemudian menyampaikan bahwa berhala tidak baik dan seterusnya. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy itu mendatangi pamannya Nabi. Nah, kepada pamannya Nabi mereka bilang, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap bodoh mimpi-mimpi kita, menganggap sesat leluhur kita. Apakah engkau tidak menghalanginya? Ataukah engkau akan menjadi penghalang antara kami dengannya? Sebab sesungguhnya engkau sama-sama memiliki keyakinan seperti yang kami yakini." Nah, pada saat itu Abu Thalib bilang baik-baik kepada para pembesar Quraisy itu, dan hasilnya baik ya. Mereka masih mau menerima, masih mau memaklumi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kejadian itu tidak menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terus berdakwah, terus menyampaikan keyakinannya, terus berkata bahwa berhala itu memang bukan sesembahan gitu ya, bukan sesuatu untuk disembah. Nah, para pembesar Quraisy itu kemudian mendatangi lagi Abu Thalib. Kata mereka, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau memiliki kemuliaan dan lebih tua dari kami. Engkau memiliki kedudukan tinggi di antara kami, dan kami telah mengharapkanmu agar menghentikan anak saudaramu itu. Namun engkau tidak melakukannya. Sungguh, demi Allah, kami tidak akan mampu untuk lebih sabar lagi atas penghinaan terhadap nenek moyang kami, pembodohan atas mimpi-mimpi kami, dan pencelaan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Maka silakan pilih apakah engkau yang akan menghentikannya atau kami yang akan menemuinya. Hendaknya untuk yang kedua ini engkau hindari, jika tidak menghendaki salah satu pihak binasa." Itu udah ancaman jiwa gitu ya. Saking kesalnya masyarakat Quraisy pada saat itu sampai mengancam jiwa Nabi Muhammad SAW. Akibat keluhan itu, keluhan dari para pembesar Quraisy itu, paman Nabi Muhammad SAW itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pamannya Nabi berkata kepada Nabi ya, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaum Quraisy telah menemuiku. Mereka mengatakan begini dan begitu, maka tetaplah atasku dan atas diriku, dan janganlah engkau membebaniku dengan urusan yang tidak sanggup kuatasi."
Nabi Muhammad ini sangat menyayangi pamannya dan tidak ingin membuat susah pamannya. Tapi rasa sayang kepada pamannya itu tidak mungkin menghentikan dakwah beliau, tidak mungkin gitu. Maka dengan penuh keyakinan Nabi Muhammad SAW bilang seperti ini, wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Itulah keyakinan Nabi Muhammad tentang dakwahnya. Andai matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku nggak akan ninggalin dakwah ini, tidak akan meninggalkan dakwah ini gitu, sampai dengan nanti Allah memenangkan agama ini, atau aku syahid, atau aku mati karenanya, seperti itu. Melihat keyakinan ponakannya yang luar biasa teguh itu, bahwa ini dakwahnya memang dakwah kebenaran ya, sepertinya gitu, dan tidak bisa dibujuk, tidak bisa dihentikan. Ya udah, akhirnya pamannya luluh juga gitu. Lalu kemudian pamannya bilang kepada Nabi Muhammad SAW, pergilah wahai anak saudaraku, katakan apa yang engkau sukai, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. Inilah bentuk kasih sayang seorang paman kepada ponakannya, dan paman ini sangat mengerti bahwa keponakannya memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keyakinan yang benar, dan telah memilih jalan yang benar, sehingga tidak bisa digoyahkan. Demikian, kita telah sama-sama membaca Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan An-Nadwi, terutama kisah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, lalu kemudian menyampaikan dakwah secara terbatas kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada kawan-kawan dekatnya, sampai dengan Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Endingnya, pada kesempatan ini, endingnya adalah kisah ketika Nabi Muhammad berdialog dengan pamannya. Di situ ungkapan yang sangat terkenal ya, andai kata matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Ya, itu dulu untuk sementara ini. Semoga pada kesempatan selanjutnya kita bisa melanjutkan pembacaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.